إن الحمد لله الذي أرفع الشفاعة للكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خشع من شاء من عباده بالمعاصي المؤمنة. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي خصه الله بجميع الكمالات العبودية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين دوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang insya Allah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap terlimpah kepada uswah, contoh dan tauladan kita sepanjang hayat di kandung badan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali setiap khutbah khatib berwasiat, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas amaliyah kita, kualitas ibadah kita. Ayyukum ahsanu amala. Semua yang hidup pasti akan mati. Insya Allah hidupnya kita, hadirnya kita siang ini di masjid Asyura SMK 20, Allah catat sebagai hamba-hamba Allah yang mukhlisin lahud-din, terbaik amal ibadahnya, berkualitas amal ibadahnya sepanjang hayat di kandung badannya, insya Allah. Hadirin jamaah salat Jumat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaan singkat siang ini di tahun baru Hijriah, tepatnya Jumat 12 Muharram 1446 Hijriah. Izinkan khatib mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Semoga kita semua yang hadir, yang mendengar dan yang merasa dan yang bernapas, Allah angkat derajatnya untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaan ini izinkan khatib menyampaikan tema memaknai hakikat hijriah atau memaknai hakikat hijrah. Dapat kita tinjau dari 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah bertambah usia kita, tapi hakikatnya jatah hidup dunia berkurang. Pergantian tahun, bertambah usia kita, angkanya bertambah, tapi hakikat jatah hidup di dunia ini berkurang.
Artinya kita yang hidup semakin dekat kepada ajal, semakin dekat kepada kematian. Lalu apa yang kita lakukan? Makna apa yang tersurat dan tersirat yang harus kita implementasikan? Pertama, qarib al-musalihin wa ba'id al-mujahid atau al-fasad. Mendekatnya kematian, mendekatnya ajal, di balik pergantian tahun, kita harus dekat dengan orang-orang soleh dan menjauhkan diri dari orang yang fasik atau orang jahil. Dan terbukti hadirin rahimakumullah, dari kasus per kasus, dari data per data, dari bahula kala sampai hari ini, ternyata komunitas circle orang-orang soleh itu sedikit. Tetapi circle orang-orang fasad, orang-orang rusak, orang yang maksiat itu lebih banyak dari orang yang soleh. Maka untuk memanai ini semua, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Karena Rasul bersabda, Inna lillahi jannatun fil ardi, faman dakhalaha tu'aish. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki surga di muka bumi. Faman dakhalaha, siapa orang yang mampu masuk ke dalam surganya Allah di muka bumi, tu'aish, dia akan bahagia. Surga Allah di muka bumi itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang mukhlishin lahuddin. Sekaya apapun kita, tidak ada maknanya itu harta kalau kita jauh dari orang soleh. Setinggi apapun jabatan kita, sebiru apapun darah kita, tidak akan bermakna kalau kita jauh dari orang soleh. Maka dekatilah orang-orang yang soleh, karena nanti di akhir zaman Allah wafatkan terlebih dahulu orang-orang soleh. Artinya apa? Kiamat kubro datang, semuanya adalah ahli maksiat, semuanya adalah ahli munkar. Mumpung orang soleh itu ada, dekatilah, berfatwalah, memintalah, dan berkejarlah kepadanya. Orang bahagia tidak perlu kaya, orang bahagia tidak perlu hebat, penguasa, jabatan tinggi. Dia hanya perlu berkasih sayang, ketemu karena Allah, berpisah karena Allah, bersaudara karena Allah, satu Tuhan karena Allah, satu Nabi besar Muhammad SAW, satu agamanya Islam, dan satu tempat ibadah masjid, dan sujudnya sama, bacanya sama. Itu hakikat jannah fil ardi. Ketika kita ingin bahagia, qaribun an-soleh, mendekatlah, belajarlah, bercinta kasih pada orang-orang yang soleh. Orang soleh akhir zaman akan Allah wafatkan terlebih dahulu, sampai masanya Dajjal menyesatkan orang-orang jahat, orang-orang fasik. Dan hari ini data yang kami dapatkan, ternyata berjangkitnya korupsi, banyaknya perzinahan, banyaknya perselingkuhan, banyaknya perbuatan maksiat karena baik an-soleh, jauh dari orang-orang soleh. Ada dua pengertian baik an-soleh: jauh karena tidak ada orang soleh di sekitar, tidak ada masjid, tidak ada tempat subuh, tidak ada tempat orang yang soleh, tapi dia tidak terbiasa untuk mencari orang-orang soleh.
Maka di situ Rasulullah menunjukkan dan menampakkan kepada kita beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka makna hijrah itu berasal dari kata hajar, pindah, jauh di tempat orang untuk lebih baik. Maka hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 142. Wala tattabi' sabilal mufsidin. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan. Larangan keras Allah kepada kita orang beriman ketika ingin mendapat surganya Allah di muka bumi, surganya Allah hak di akhirat kelak. Dekatilah, dekat dan mendekatlah pada orang-orang yang soleh, yang insya Allah mengajarkan kita semakin takut kepada Allah, semakin cinta dan semakin sayang. Tapi semakin cinta dan dekat dengan orang jahat, semakin berani berbuat maksiat dan berkara. Bersumpah apapun di atas Al-Quran, kalau tabiatnya buruk dan jahat, korupsi terus merajalela. Yang sampai hari ini musuh negara nomor 1 adalah mengurangi korupsi. Yang kedua adalah judi online. Ada rahimahullah, singkat waktu kita. Yang kedua, memaknai hakikat hijrah yang kedua, dimensi semakin pribadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sering orang bertanya, apa sih rahasia dan makna Allah utus manusia di muka bumi sebagai fi asal takwin, sebagai khalifah fil ardi? 3 rahasianya rahimahullah. Pertama adalah ikhtiarnya untuk ibadah. Sekecil apapun keberbuatan, sekecil apapun pikiran, sekecil apapun pengaruh, arahkan untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bermanfaat buat orang lain dan alam. Maka dalam surah Al-Baqarah 148 Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Karena in asantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu lakukan kembali kepada kamu sendiri. Fa'in satu falah. Ketika kamu berbuat jahat, kejahatan itu kembali kepada dirimu. Jangan pernah salahkan orang lain ketika ada musibah. Jangan pernah salahkan ketika ada penyakit untuk orang lain, apalagi iblis dan setan. Karena Al-Quran mengatakan kesalahan itu ada pada dirimu sendiri. Bergantinya tahun Hijriah, momentum dimensi untuk terus memperbaiki diri kita, bermanfaat buat orang lain dan alam. Dan yang ketiga, rahasia manusia di muka bumi adalah bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Karena orang yang bersungguh-sungguh, disitulah ilmunya, disitulah maknawi fi asal takwa, disitulah makna Islam yang sejati. Karena manusia yang setengah-setengah itu hakikatnya adalah setan. Karena setan hidup di tengah-tengah antara terang dan gelap, alias remang-remang. Maka ada orang yang suka di tempat yang remang-remang, hakikatnya adalah hakikat setan dan iblis. Maka di situ Allah jarang, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara hak dan yang batil, yang terang dan yang gelap. Karena di tengah-tengah itu adalah tempatnya setan. Maka laki-laki jadilah laki-laki seutuhnya, bukan bencong. Yang perempuan jadilah perempuan yang seutuhnya, bukan tomboy. Karena LGBT adalah pejuang pertama data yang kita dapatkan. Penyakit-penyakit HIV dan AIDS sampai hari ini Allah hukum manusia tidak ada obat. Karena manusia yang tidak jelas juntrungannya. Agama mengajarkan ketika wafatnya laki-laki jelas titelnya al-marhum. Tapi ketika perempuan yang wafat titelnya jelas al-marhumah. Tidak ada lagi selain itu.
maka jadilah laki-laki yang jelas dan perempuan-perempuan yang jelas. Insya Allah hijrah mampu kita makai. Sekarang people toxic merajalela hadir rahimahullah. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Kalau kita tidak punya ukuran dan patokan, mau ikut kemana arah kita? Hadir rahimahullah. Dan yang terakhir dimensi hijrah yang mampu kita maknai bahwa bulan Muharram adalah termasuk bulan yang haram. Pendek kata, bulan Muharram, orang yang melakukan kebaikan, orang yang berbuat amal soleh, Allah perberat balasan kebaikan. Tapi ingat, orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat fasad, Allah perberat siksaannya. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Meskipun khutbah singkat siang ini memaknai hakikat hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk lebih baik. Kemudian cara maknawi merubah sikap perilaku kita, mindset kita, pola pikir kita dari lebih baik untuk menjadi lebih baik lagi. Insya Allah hijrah mampu kita maknai. Tahun berubah, musim berganti, kita mampu tetap eksis seperti ikan di lautan. Seasin-asinnya air laut, ikan tetap ikan. Bahkan matinya ikan di laut tidak pernah ikut asin. Disitulah keistiqomahan ikan di lautan. Pembelajaran buat kita orang beriman, apapun zamannya, apapun musimnya, tetap istiqomah, ikhtiar untuk ibadah, bermanfaat buat orang lain sekecil apapun dan alam, dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Jangan setengah-setengah, jangan lalai, jangan alpa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa zikril hakim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.